Jumpa lagi dengan saya, kalau Bayu Ardi. Kali ini masih pada eh, video mengenai kartografi dasar, dan kali ini yang merupakan video yang ke-16, yang merupakan bagian akhir dari materi yang mungkin bisa disampaikan di dalam kartografi dasar ini. Nanti berikutnya untuk lebih lanjutnya memang masih perlu kita katakan bahwa bahwa nanti dalam pertemuan kita akan membahas lebih banyak lagi dan melihat lebih detail lagi mengenai kartografi dasar. Dan di sini dalam pertemuan ke-16 ini memang merupakan bagian akhir, dalam arti bahan itu sudah habis, dan ketika nanti akan kita bahas mungkin akan berulang-ulang dan akan lebih menarik lagi ketika nanti kita mendiskusikannya, melihat langsung peta tersebut, lalu kita mencoba untuk membaca peta tersebut, kemudian melakukan mungkin analisis-analisis sederhana mengenai peta, dan yang terakhir sebisa mungkin kita akan dapat melakukan interpretasi terhadap peta tersebut. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai pemetaan kualitatif dan juga jenis-jenis peta tematik. Nah, di sini mari kita lihat bersama-sama apa sih itu pemetaan kualitatif dan juga jenis-jenis peta tematik yang bisa saya sampaikan di sini. Oke, kita langsung saja lanjut pada slide pertama. Oke, di sini ada istilah pemetaan kualitatif. Nah, dalam pemetaan kualitatif ini adalah penyajian gambar, dalam arti di sini peta dengan data kualitatif. Oke, data kualitatif di sini nanti akan kita bahas lagi, berupa bentuk dari simbol yang menyatakan informasi serta serta dapat mendeskripsikan tentang eh, keadaan suatu lokasi yang ada di dalam peta tersebut. Di sini simbolnya memang langsung aja berkaitan untuk menunjukkan beberapa informasi mengenai tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat khusus yang ingin kita informasikan dari sana. Oke, berikutnya di sini pemetaan kualitatif ini tidak menyebutkan informasi jumlahnya, jadi kita tidak hitungnya, tidak eh, menganalisis dengan jumlahnya, tapi paling tidak ini mendeskripsikan atau untuk memberikan gambaran tentang distribusi suatu 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 distribusi spasial, suatu data atau sebaran secara keuangan. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa ini salah satu contoh dari pemetaan yang bersifat kualitatif ini. Di sini kita tidak menghitung jumlah poin, jumlah kotak, jarak, dan lain sebagainya. Tapi di sini bisa terlihat data simbol yang ada di dalam peta ini adalah, yang pertama kita bisa melihat simbol segitiga. Nah, simbol segitiga ini dalam keterangannya merupakan rumah ibadah. Jadi ada berapa rumah ibadah di sini? Memang ketika kita di sini nampak dua rumah ibadah, lalu di sini persebaran di mana saja toko itu terletak dengan lambang lingkaran, lalu kemudian eh, simbol eh, bujur sangkar ini di sini merupakan kita dapat melihat bahwa itu dianggap sebagai menyimbolkan tempat tinggal. Kalau kemudian garis yang berkelok-kelok di sini, berkelok-kelok dan bercabang, sedikit lebih tipis. Di sini bisa kita lihat bahwa itu menyimbolkan keberadaan sungai di gambar peta tersebut. Lalu kemudian yang sedikit lebih tebal, garis yang sedikit lebih tebal, di sana merupakan penggambaran jalan. Nah, di sini sebaran secara keuangan, sebaran dalam sebuah frame wilayah di sini, dalam wilayah tertentu di sini sebarannya semacam itu. Kita bisa lihat posisinya di mana saja. Oke, ini salah satu penjelasan singkat mengenai pemetaan kualitatif tersebut. Kemudian di sini bahwa
Ini juga merupakan apa ya, pemetaan secara kualitatif ini dengan data posisional atau sebuah titik. Jadi kita bisa melihat posisi-posisi yang ada dalam dalam sebuah peta, dalam sebuah wilayah yang digambarkan dalam peta tersebut. Di sini ada gambaran tentang lokasi dan unsur-unsur yang dengan posisi yang benar sesuai dengan koordinat atau letak geografis dan lain sebagainya. Dan bentuk simbol ini ada bermacam-macam dan kita bisa menggunakan dapat berupa simbol atau dalam arti lambang, lalu vektorial atau berupa gambar-gambar kecil tertentu, bangun-bangun geometrik seperti lingkaran, segitiga dan lain sebagainya juga bisa juga berupa huruf. Oke, kalau ini salah satu contohnya bahwa ini nampaknya merupakan sebaran daerah apa namanya wilayah di mana terdapat industri. Yang pertama di sini adalah yang berbentuk lingkar. Di sini merupakan simbol dari industri garmen atau tekstil atau pabrik pakaian biasanya atau kain dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang berbentuk segitiga di sini nampak segitiga hitam di sini. Ini merupakan industri atau pabrik gula dan kemudian untuk yang kota atau berbentuk apa namanya bujur sangkar di sini. Eh, di sini merupakan apa namanya menjelaskan informasi mengenai di mana saja titik-titik industri atau suatu usaha yang bergerak di bidang otomotif atau berkaitan dengan mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Oke, ini adalah yang berupa simbol dan titik pemetaan yang memperlihatkan gambaran tentang lokasi dan unsur-unsur dalam kedudukan yang tepat. Oke, adapun eh, data yang di sini ditunjukkan ini adalah data linear dengan eh, pemetaan dengan menunjukkan data linear di sini. Di sini kita bisa melihat gambaran yang diwakilinya dalam bentuk garis simbol dapat menyatakan penghubung dari dua unsur atau mungkin pemisahan atau bahkan di sini ada apa namanya pergerakan-pergerakan menggambarkan pergerakan dan bisa apa namanya bisa disajikan bersama-sama bisa juga terpisah dan di sini ciri dari simbol garis ini biasanya mempunyai lebar bentuk atau pola-pola tertentu yang menggambarkan eh, suatu gerak aliran dan dibagi dalam beberapa bentuk simbol di sini. Di sini ada apa namanya simbol yang deskriptif yang menggambarkan apa namanya deskriptif atau penggambaran gambarkan di sini seperti misalnya jalan, rel kereta api, sungai dan lain sebagainya. Ini yang berupa garis. Lalu ada juga apa namanya simbol garis yang abstrak. Abstrak dalam arti di sini tidak nyata ya, hanya digambarkan sebagai semacam misalnya di sini ya batas administrasi. Batas administrasi ketika kita lihat secara real itu tidak ada apa namanya, tidak ada garis yang real karena ini sebuah apa namanya sebuah bayangan saja, sebuah sebuah eh, penggambaran saja bahwa di situ merupakan sebuah batas, batas administrasi, batas provinsi, batas jenis batuan, iklim dan lain sebagainya. Oke, sejenis apa namanya peta dengan data linear tersebut bisa kita lihat di dalam gambar arah perjalanan angin hurricane. Ini pastinya merupakan data dari apa namanya pemetaan dari BMKG yang menunjukkan perjalanan angin atau arah angin. Di sini kita bisa melihat ada garis putus-putus dan garis titik-titik ini, garis titik-titik yang itu menunjukkan waktu, menunjukkan waktu di mana apa namanya, di mana angin hurrikan tersebut bergerak. Seperti misalnya yang dengan simbol garis, titik garis dan seterusnya, itu pada waktu apa namanya dalam di waktunya adalah bulan Juni tahun 61, 1961, lalu kemudian yang berupa titik-titik halus itu data atau gerakan angin hurricane
atau angin angin hurrikan adalah angin yang berputar, mungkin kita sering menyebutnya puting beliung dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang garis-garis di sana perjalanannya itu terjadi pada bulan Agustus tahun 1967. Jadi di sini kita bisa mungkin menggambarkan bahwa terdapat pergeseran atau terdapat perubahan jalur arah perjalanan hurricane tersebut dari tahun ke tahun. Di sini berarti ya sekitar jaraknya 2 tahun dan 4 tahun. Jadi terjadi perubahan dan di sini menunjukkan bahwa angin hurricane tersebut pada awalnya berada di daratan, lalu kemudian bergerak ke arah kiri atau kalau dalam peta ini artinya bergerak ke arah timur dan terus ke arah timur sampai akhirnya pada tahun 1967 jalur perjalanan itu lebih banyak melalui lautan. Kalau dari gambar ini saya membayangkan mirip sekali dengan negara Jepang. Oke, ini data linear. Berikutnya data yang berupa luasan area dapat dicontohkan dengan penggunaan lahannya. Misalnya luasan area ini bisa jadi perairan atau apapun lah di sini. Tergantung kita akan memberikan simbol sesuai dengan kaidah-kaidah simbolisasi peta dan lain sebagainya. Seperti misalnya kebun cengkeh, rawa, lalu kemudian kebun cengkeh dan rawa atau misalnya suatu gambaran yang di sini abstrak itu berupa bentuk garis, lalu kemudian bentuk titik-titik. Dan seperti bisa kita lihat bahwa di sana untuk yang berpetak-petak, motifnya berpetak-petak itu dikatakan sawah, lalu kemudian yang bergaris miring dan cukup tebal itu adalah tegalan atau ladang, yang garis lurus dari kiri ke arah kanan itu merupakan kebun, dan yang titik-titik lembut adalah perkebunan. Kemudian garis-garis lurus dari atas ke bawah di sini menyimbolkan hutan dan ini adalah karakteristik lahan yang digambarkan dalam suatu peta. Oke, berikutnya kita akan melihat jenis-jenis peta tematik di sini. Ada beberapa jenis peta tematik dalam wujud penggambarannya. Di sini ada peta diagram. Di sini saya tidak bisa memperbesar. Peta tersebut bentuknya adalah peta seperti biasa, lalu kemudian digambarkan pada wilayah-wilayah tertentu itu dengan menggunakan diagram. Nah, ini apa namanya? Ini bukan termasuk peta kualitatif karena di sini ada perhitungan sekian persen pastinya. Diagram di sana ada diagram lingkaran atau pie chart, diagram pie itu menunjukkan bahwa ada lingkaran dengan warna merah dan biru. Jadi di sana ada perhitungan sekian persen untuk jumlah tertentu. Misalnya untuk apakah itu mungkin menunjukkan penduduk dengan jenis kelamin yang dominan dan lain sebagainya. Kemudian ada peta distribusi yang ditunjukkan dengan warna dan di dalam peta distribusi ini kita bisa melihat batas-batas suatu. Nampaknya di ini kalau dari garis-garisnya seperti peta yang berada di benua Amerika atau di negara Amerika Serikat di sini. Kotak-kotaknya batasnya lurus dan lain sebagainya. Nah, ini bisa bermacam-macam, mungkin wilayah perkotaan atau apapun atau wilayah hunian yang di sini ditunjukkan dengan warna biru dan putih mungkin adalah wilayah kosong. Kemudian dengan warna ini pula apa namanya itu juga ditunjukkan dengan peta kucuk choropleth di sini. Dan di sini menunjukkan bahwa ada varian warna dan dari varian warna dari apa namanya dari warna yang tebal lalu kemudian warna yang tipis warna hijau ini yang bagian atas nomor 3 ini menunjukkan misalnya ini misalnya apapun itu tapi ini misalnya yang paling gelap adalah yang paling padat dan di sana ada skala tertentu warna seperti apa itu eh, jumlah atau skor atau nilainya sekian sampai sekian dan itu dibikin apa namanya interval jadi ada perhitungan di sana.
Kemudian di sini peta disimetrik ini hampir seperti peta umum, peta RPE atau peta-peta dalam atlas. Dan di sini nampak dari warna itu menunjukkan kondisi topografinya atau kondisi permukaan buminya. Kita lihat warna biru laut atau perairan, warna hijau dataran, lalu kemudian warna kuning hingga merah ini menunjukkan suatu eh, ketinggian tempat. Jadi untuk yang warnanya semakin merah di sini itu adalah wilayah-wilayah perbukitan atau mungkin pegunungan. Kemudian di sini ada peta korokromatik. Di sini ada berbagai macam warna, namun jenis warnanya jauh lebih kompleks dan ini juga digunakan untuk informasi menunjukkan bahwa setiap warna itu menunjukkan mungkin jumlah atau distribusi apa namanya distribusi bisa penduduk, bisa lahan, bisa perairan, bisa ya ada banyak hal nanti kita akan melihat untuk apa namanya untuk ya peta-peta beneran ya. Ini saya hanya menunjukkan wujud-wujud atau karakteristik peta. Lalu kemudian ada peta isoline. Nah, peta isoline ini ada kemungkinan di sini adalah eh, peta yang menunjukkan wilayah-wilayah dengan karakteristik tertentu dengan warnanya. Bisa jadi ini merupakan temperatur, misalnya yang berwarna merah itu panas dan semakin eh, ke arah hijau, kuning, kuning lalu kemudian hijau ini wilayah-wilayah dengan tekanan bisa tekanan udara tertentu, bisa mungkin temperaturnya. Lalu kemudian yang terakhir yang tertutup dengan apa namanya ini tertutup slide ini di tertutup gambar saya di sini adalah peta eh, tadi peta chart atau peta diagram ini adalah peta yang menunjukkan arah menunjukkan jalur-jalur penerbangan. Ini salah satu contoh. Oke, saya rasa nanti ketika kita sudah tatap muka akan saya jelaskan lebih lanjut, lalu kita mencoba melihat peta yang sudah di apa namanya peta print out ataupun peta RPI nanti yang sudah tersedia di Prodi nanti kita lihat bersama-sama dan coba kita baca, kita analisis mungkin dan kita interpretasikan. Oke, saya rasa saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kali ini ataupun untuk video kali ini dan ini merupakan materi terakhir sebelum atau mungkin nanti tetap akan ada materi-materi tambahan jika memang diperlukan sebagai catatan untuk bagaimana eh, membaca, menganalisis ataupun menginterpretasi sebuah peta dan nanti mungkin saya akan minta beberapa bantuan dari beberapa dosen lain yang memang secara spesifik memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang peta ini secara lebih jelas mungkin. Oke, saya akhiri sekian. Saya ucapkan salam dan saya kalau Bayu Hardi pamit mundur. Sampai jumpa lagi di video-video lain ataupun mata kuliah lain. Oke, kita bertemu lagi di tahun depan. Terima kasih.